Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas bagaimana menjadi pemelihara ikan mas koki baik dan benar. Jadi banyak sekali penghobi pemula yang baru mau pelihara ikan mas koki itu kebingungan harus mulai dari mana dan juga apa saja yang harus dilakukan itu masih belum tahu ya. Jadi di sini saya akan jelaskan supaya teman-teman penghobi pemula yang baru mau pelihara ikan mas koki tahu nih apa saja yang harus dilakukan sebagai penghobi ikan mas koki pemula. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah belajar dulu ya. Silakan teman-teman lihat di YouTube, kemudian lihat di grup-grup sosial media ya, baik itu Facebook atau Instagram ya, atau sosial media lainnya itu yang membahas tentang ikan mas koki. Jadi pelajari apa saja kebutuhan ikan mas koki, kemudian filtrasi dari akuarium ikan mas koki itu seperti apa ya, kebutuhan ikan mas koki seperti apa, cara kasih makan, makanan ikan mas koki, semuanya dipelajari dulu ya. Ya mungkin 1-2 minggu lah ya, pelajari akuarium ikan mas koki seperti apa, kebutuhan perawatannya seperti apa, itu dipelajari dulu teman-teman. Nanti kalau sudah tahu nih ya, kita lihat, kita bertanya ya sama penghobi atau teman kita yang sudah pelihara ikan mas koki, itu kita tanyain ya bagaimana perawatan air, kemudian filter yang bagus supaya airnya tetap bertahan kejernihannya seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah kita udah tahu nih ukuran akuariumnya berapa, kemudian kebutuhannya seperti apa, filternya seperti apa, kita sudah tahu, barulah kita mulai dari awal ya. Mulai dari awalnya teman-teman beli akuarium, meja, kemudian filternya. Kalau misalnya budget kita terbatas ya bisa pakai top filter talang ya, yang terbuat dari talang PVC. Teman-teman silakan berkreasi sendiri, lihat di sosial media banyak tuh yang bikin filter talang yang modifikasi, yang bisa dibikin sendiri, atau teman-teman nggak mau repot silakan beli yang sudah jadi teman-teman. Nah, kebutuhan pompanya seperti apa ya, lampunya, aerator itu kita sudah tahu, jadi kita tinggal beli peralatannya dulu. Kalau ikannya itu nanti dulu ya, sudah kita setting media filter biologis, mekanisnya sudah kita setting ya, airnya sudah diisi. Nah, itu biarkan airnya mutar dulu ya, disedot oleh pompa, naik ke filter atau filter kita, masuk kembali ke akuarium, biarkan dulu. Kemudian kita kasih ikan uji coba. Misalnya kita beli ikan mas koki yang kualitas biasa saja, kualitas pasar, kita beli 1-2 ekor. Dirasa aman barulah kita beli ikan yang menurut kita bagus ya, baru kita pelihara ikan mas koki. Kemudian selanjutnya teman-teman sediakan langsung pakannya ya. Jadi kalau misalnya kita beli ikan, langsung beli pakannya, jangan kita beli ikan dulu baru beli makanannya ya. Jadi beriringan dengan kita beli ikan mas koki, atau lebih duluan beli ikan mas koki, beli pakannya dulu baru ikan mas kokinya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita sudah tadi belajar ya dari sosial media, kita bertanya, kita tahu nih perawatan apa saja yang harus kita lakukan ke ikan mas koki yang kita pelihara. Misalnya dari filter dulu ya, filter mekanis itu wajib dibersihkan 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali itu dibersihkan atau diganti ya. Kemudian kalau misalnya air itu beriringan juga dengan pergantian media filter mekanis ya, 1 minggu sekali, 30-50%. Itu sangat gampang sekali. Kalau misalnya kita tidak tahu takarannya ya, kita lihat aja di akuarium. Kalau setengah dari akuarium kita itu 50% ya, kalau misalnya 20-50% lah pergantian air setiap minggunya. Nah, untuk media filter biologis ya, itu dibersihkan ketika dia kotornya parah teman-teman. Kalau untuk media filter biologis itu tidak boleh dibersihkan setiap minggu, tapi ketika media itu kotor ya, penuh dengan lumpur, itu baru
ganti atau dibersihkan teman-teman ya. Kalau misalnya media filter biologisnya rusak ya, hancur, itu boleh diganti. Tapi menurut pengalaman saya ya, media filter biologis itu jarang sekali rusak ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian perawatan ini ya mencakup juga dengan ikan kita yang terkena penyakit. Ikan yang kita pelihara itu tidak semua yang sehat terus ya teman-teman. Ada juga yang sakit. Biasanya yang saya alami itu ikannya tidak aktif ya, berenangnya di sini, kadang diem ya di bagian lantai akuarium. Bisa juga terkena jamur. Jadi ikan yang terkena penyakit itu harus segera diobati, karena kalau tidak diobati, dua kemungkinan: ikannya bisa menjangkiti penyakitnya ke ikan yang lain. Yang kedua, ikan yang sakit tadi bisa mengalami kematian. Jadi itu perlu perawatan juga. Nah selanjutnya teman-teman, kalau kita sudah mengerti semua ya, dengan filtrasi yang bagus untuk ikan mas koki, perawatannya sudah tahu, cara memberi makannya sudah tahu, jadi kita tinggal menjalankan saja. Nah selanjutnya itu ya, mungkin kita mau upgrade filternya lebih bagus dari filter talang ke filter top filter kaca, atau upgrade akuariumnya lebih besar, tambah peralatan akuarium ya, misalnya batu aerator dan lain sebagainya. Itu ya tergantung sih penghobi, karena kalau kita hobi pemula ya paling minimal ya kita tahu filter, tahu ganti air ya seperti apa, tahu cara kasih makan ikan mas koki. Selanjutnya nanti kita akan paham sendiri ya bagaimana supaya air kita ini tetap bening, cara kasih makannya seperti apa, kemudian perawatannya seperti apa. Itu nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan makin penasaran teman-teman. Nah di hobi ikan mas koki itu kita semakin hari kita pelihara ikan mas koki, itu kita semakin ingin mencoba dan juga ingin tahu ya apa yang harus kita terapkan di akuarium. Nah seperti saya ini ya, di tank 150 cm ini saya lebih kurang 2 tahun lebih ini sudah menggunakan top filter. Memang sih ukuran akuarium 150 cm, lebar 60, tinggi 60 ini seharusnya sudah menggunakan sub filter. Memang keinginan saya untuk upgrade filter ini sudah lama, cuman ya terkendala dari budget, harganya luar biasa juga untuk pergantian filter. Jadi saya pelan-pelan nabung untuk upgrade filter akuarium ikan mas koki saya ini, dan menambah koleksi ikan mas koki yang saya pelihara di akuarium ini. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita mau pelihara ikan mas koki pemula ya, baru pelihara, kita pelajari dulu ya apa jadi kebutuhan ikan mas koki, kemudian perawatannya seperti apa, barulah kita beli peralatan akuarium, baru beli ikan mas kokinya. Karena ya hobi pemula kalau misalnya tidak diarahkan, maka yang terjadi adalah si hobi pemula ini akan berhenti pelihara ikan mas koki. Maksudnya di sini karena ketidaktahuannya tadi, dia beli akuarium langsung beli ikan, langsung setting filter, ternyata 2 hari setelah setting filter ikannya mati, besoknya mati lagi, seperti itu. Jadi edukasi ini supaya teman-teman yang baru pelihara ikan mas koki itu tahu ya, langkah demi langkah, sampai dengan si penghobi ini ingin ya merubah settingan, menambah peralatan akuarium, dan sampai penghobi yang sudah paham betul bagaimana memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk penghobi pemula yang pelihara ikan mas koki di akuarium. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.